Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang persamaan logaritma. Di video sebelumnya kita sudah membahas persamaan logaritma bagian ketiga, kali ini yang bagian terakhir, bagian keempat, bentuk yang kelima. Seperti apa? Saksikan baik-baik dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya kalian betul-betul paham. Oke? Nah, adik-adik, untuk bentuk yang terakhir dari persamaan logaritma yang akan saya bahas di sini adalah bentuk kelima, yaitu bentuk persamaan kuadrat. Jadi A dikali A log X dikuadratkan ditambah B dikali A log X ditambah C sama dengan 0. Nah, jika kalian menemui bentuk logaritma atau bentuk persamaan logaritma seperti ini, maka cara menyelesaikannya adalah kalian misalkan A log X-nya itu ya menjadi variabel lain. Contohnya dimisalkan Y ya. Jadi Y sama dengan A log X. Nanti akan kalian dapatkan bentuknya seperti bentuk persamaan kuadrat. Nah, kalian selesaikan persamaan kuadratnya dengan cara seperti biasa, seperti menyelesaikan persamaan kuadrat. Setelah ketemu Y-nya, misalkan Y1 dan Y2, ya kan, kembalikan lagi ke pemisalan bahwa Y itu adalah A log X. Baru dari situ akan kalian dapatkan nilai X-nya berapa. Oke? Supaya kalian benar-benar paham, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma berikut. 1. 3 log kuadrat X sama dengan 3 log X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kalau menemui soal seperti ini adik-adik, 3 log kuadrat X ini maksudnya sama saja dengan 3 log X dikuadratkan gitu ya. Jadi seperti ini, 3 log X dikuadratkan. Maka untuk menyelesaikannya kita pakai pemisalan. Kita misalkan saja Y misalkan sama dengan 3 log X. Gitu ya. Kita misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita ganti di sini 3 log X-nya kita ganti Y. Jadinya bentuknya berubah menjadi persamaan Y kuadrat. Ini kan 3 log X dikuadratkan gitu kan. Dikurangi Y dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan Y-nya. Ini faktor dari min 6 berarti kan min 3 plus 2, karena kalau dijumlahkan harus min 1 ya, sama dengan 0. Nah, kalau masing-masing faktornya ini kita samakan dengan 0, berarti kan kita dapatkan Y-nya sama dengan 3, kemudian Y sama dengan min 2, ya kan? Nah, sekarang gini, ini kan masih dalam bentuk Y. X-nya berapa? Kita kembalikan lagi ke pemisalan bahwa Y itu adalah 3 log X. Jadi gini, kalau misalkan Y-nya sama dengan 3, maka berarti kan 3 sama dengan 3 log X. Itu ya, kita kembalikan ke sini. Oke, berarti kan artinya apa nih? Ingat adik-adik, kalau ada misalkan begini, A log B sama dengan X, itu kan artinya sama dengan B itu A pangkat X, ya kan? Berarti kalau seperti ini kan, ini X-nya, ini A, ini B gitu ya. Berarti X itu sama dengan apa? 3 pangkat 3 ya, maka sama dengan 27 gitu ya. Kemudian kalau Y-nya sama dengan minus 2, maka X-nya berapa? Berarti min 2 sama dengan 3 log X. Nah, dari sini berarti X-nya berapa? X-nya berarti sama dengan 3 pangkat min 2 gitu ya. Nah, 3 pangkat min 2 itu berapa? Berarti kan sama saja dengan 1/3 pangkat 2. Artinya apa? Sama saja 1/9 gitu ya. Berarti penyelesaiannya adalah ada 2, yaitu apa? 1/9 dan 27. Nah, ini adalah solusinya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Nah, perhatikan ini.
Nomor 2, 7 log kuadrat X ditambah 3 kali 7 log X dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, kita misalkan di sini kan bentuknya berarti 7 log X dikuadratkan ya. Berarti kita misalkan Y-nya itu adalah 7 log X. Oke, berarti 7 log X di sini kita misalkan Y, 7 log X di sini dimisalkan Y. Maka menjadi apa? Y kuadrat ditambah ini 3 kali 7 log X berarti 3Y itu ya, dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, kemudian kita faktorkan. Ini kita faktorkan, maka jadinya Y faktor dari min 4 berarti kan plus 4 dikurangi 1. Nah, masing-masing faktor ini kita samakan dengan 0, berarti kan kita dapatkan Y-nya sama dengan min 4 atau Y sama dengan 1. Nah, X-nya berapa? Kita kembalikan ke pemisalan. Kalau Y-nya sama dengan min 4, kita kembalikan ke pemisalan bahwa Y itu 7 log X. Berarti kan min 4 sama dengan 7 log X. Ya, berarti apa? X sama dengan 7 pangkat min 4. Iya kan? Atau X sama dengan 1 per 7 pangkat 4. Berarti sama dengan berapa? 1 per berapa 7 pangkat 4? 2401 ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang yang kedua, kalau Y-nya 1 berarti 1 sama dengan 7 log X. Sehingga apa? X sama dengan 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 berapa? Ya 7 kan gitu ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ada 2 Adik. 1 per 2401,7. Oke, bisa dipahami ya? Oke, supaya lebih paham lagi, contoh lagi. Nomor 3, 2 dikali log kuadrat X dikurangi log X pangkat 4 sama dengan log kuadrat X ditambah 12. Gimana nih? Perhatikan di sini tidak tertulis ini 2 kali ya, tidak tertulis bilangan pokoknya. Kalau tidak tertulis bilangan pokok kan berarti ini maksudnya 10 kan gitu ya. 10 log gitu kan, 10 log, 10 log. Nah, kan gini. Oke, supaya lebih jelas saya buat seperti ini. 2 dikali 10 log X kuadrat sama ya, 10 log kuadrat X kan sama seperti ini. Kemudian ini gimana? 4-nya saya taruh di depan. 4 dikali 10 log X. Kok bisa gitu Kak? Ingat sifat logaritma. A pangkat N log B pangkat M itu sama dengan M per N dikali A log B. Kan gitu ya. Berarti kan di sini kan X-nya pangkat 4, 10-nya pangkat 1. Berarti kan 4 per 1 kan ya. 4 per 1 kali 10 log X. Oke, sama dengan ini berarti 10 log X kuadrat. Nah, kan gitu. Ditambah 12. Oke, seperti ini jadinya. Sekarang kalau kita misalkan 10 log X adalah Y misalkan. Misal Y adalah 10 log X. Ya, nanti kalau mengerjakan 10-nya nggak perlu ditulis ya, langsung log X gitu aja. Jadinya apa? Berarti bentuknya menjadi 2Y kuadrat min 4Y sama dengan Y kuadrat ditambah 12. Oke. Kemudian kita pindah ke kiri semua. 2Y kuadrat dikurangi Y kuadrat kan gitu ya. Kalau ini pindah kan jadi min. Berarti tinggal Y kuadrat dikurangi 4Y ya kan. 12-nya pindah ke kiri, min 12 sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan, maka jadinya Y faktor dari min 12 supaya dijumlahkan min 4 apa? 6 dengan 2 ya, min 6 sama plus 2. Ini kalau kita kalikan min 12, kalau kita jumlahkan kan min 4 ya. Nah, masing-masing kalau kita samakan dengan 0, Y min 6 samakan dengan 0, Y plus 2 samakan dengan 0.
maka kita dapatkan hasilnya berapa? Saya tulis ini ya. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan 6 atau Y-nya sama dengan min 2. Ya kan? Nah, sekarang kita cari, kita kembalikan ke pemisalan. Kalau Y-nya 6, maka X-nya berapa? Berarti kan gini, 6 sama dengan 10 log X. Maka X sama dengan apa? 10 pangkat 6. Ya, berapa ini? Ya, nolnya ada 6, berarti 1 juta ya. Terus kalau yang ini Y sama dengan min 2, berarti apa? Min 2 sama dengan 10 log X, berarti X-nya sama dengan 10 pangkat min 2. Berarti kan sama saja dengan 1/10 pangkat 2. Gitu ya. Oke, jadi 1/100 ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya apa saja? Ya, 2 ini. Oke, saya tulis dalam bentuk gini aja ya. 1/10 pangkat 2, 10 pangkat 6. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, baik, satu contoh lagi, perhatikan baik-baik. Nah, ini gimana adik-adik? 5 dikali X log 3 ditambah 3 log X sama dengan 6. Nggak ada bentuk kuadratnya ya, tapi ini sebetulnya bentuk kuadrat adik-adik ya, jadi bisa kita rubah untuk mengerjakannya, kita rubah ke dalam bentuk kuadrat nanti jadinya. Ingat ya, ingat kalau A log B itu sama saja 1/B log A ya, berarti X log 3 itu bisa kita rubah menjadi 1/3 log X ya kan. Jadi yang ini X log 3 ini saya rubah supaya sama dengan 3 log X ya. Jadinya gini, 5 kali, berarti kan gini, 5 kali 1/3 log X ya kan, ditambah 3 log X sama dengan 6. Oke, nah kemudian saya misalkan, misal Y itu adalah 3 log X gitu ya, Y adalah 3 log X, berarti kan menjadi apa? 5 kali 1 itu 5, 3 log X berarti kan per Y ya kan, per Y ditambah Y sama dengan 6 ya kan. Kemudian kalau kedua ruas kita kalikan dengan Y, maka kita dapatkan apa? 5 per Y kali Y, berarti kan 5 ditambah Y kali Y kuadrat sama dengan 6Y ya. Kita pindah ke kiri semua, jadikan satu ruas, berarti kita dapatkan apa? Y kuadrat dikurangi 6Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, bentuknya persamaan kuadrat kan? Kemudian kita faktorkan. Oke, seperti biasa, Y faktor dari 5 supaya kalau dijumlahkan min 6, berarti apa? Min 1 dan min 5. Ini kan kalau dikalikan 5 dijumlahkan min 6. Betul ya? Kemudian masing-masing faktor kita samakan dengan 0, berarti kita dapatkan Y-nya 1, yang di sini Y-nya sama dengan 5. Itu ya. Nah, kita kembalikan ke pemisalan. Tadi kan Y-nya 3 log X, berarti 1 sama dengan 3 log X. Maka X-nya berapa? X-nya sama dengan 3 pangkat 1 atau 3 ya. Nah, yang ini gimana? 5 sama dengan 3 log X, berarti X-nya sama dengan berapa? 3 pangkat 5 ya. Berapa 3 pangkat 5 adik? 3 pangkat 4, 81 ya. Kalau dikali 3 lagi berarti 243 ya kan? 243. Nah, maka himpunan penyelesaiannya yang memenuhi adalah 3 dan 243. Ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Baik, demikian adik-adik, tuntas sudah untuk pembahasan persamaan logaritma bagian 1, 2, 3, dan 4. Ada 5 bentuk ya yang sudah kita pelajari. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Informatika.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.